Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBCA kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBCA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BCA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Dwi Muria sebesar 54,94%, masyarakat sebesar 45,06%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk 2014 sampai 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat secara kuartal pertama pun dibandingkan dengan kuartal pertama 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,2% dari segi pendapatan. Terus dari segi net profit kita bisa lihat juga cukup konsisten mengalami kenaikan dan secara kuartal 1 mengalami kenaikan sebesar 6,1%. Dan dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,4%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,3%. Dan dari segi modalnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 3,2%. Tetapi kalau secara mayoritas masih konsisten mengalami kenaikan. Terus dari untuk sektor perbankan kita perlu melihat 3 rasio yaitu MPL, CAR, sama LDR-nya. Jadi untuk BCA ini untuk dari segi MPL gross-nya di 1,83 mengalami kenaikan dan net-nya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Tetapi masih sangat aman ya di mana standar yang ditetapkan BI adalah di bawah 5%. Terus untuk CAR-nya dari 22 menjadi 24. Jadi ini juga mengalami kenaikan ya dan ini juga bagus, semakin tinggi juga akan semakin bagus. Untuk LDR-nya, loan to deposit rasionya dari 77% menjadi 65%. Jadi mengalami penurunan sebesar 12% ya untuk loan to deposit rasionya. Jadi untuk di masa seperti kita masih krisis ya teman-teman, yang dimana kita sudah lebih dari 2 kali untuk GDP-nya kita selalu mengalami minus, maka untuk LDR yang rendah ini bisa dikatakan cukup bagus. Tetapi kalau terlalu rendah juga memang tidak bagus. Berarti kan banknya banyak terima duit tapi dia tidak salurkan lagi. Maksudnya kan cara kerja bank adalah mereka kan terima dari kita, misalnya kita deposito, kita terima bunga. Habis itu kan bank itu juga menggunakan uang yang kita itu untuk diputar ke orang lain. Jadi kalau misalnya terlalu rendah itu juga sangat beresiko untuk dari segi net profit dari perbankannya. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin ini sekitar 42,42%. Jadi ini mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan bank ya teman-teman. Jadi untuk mayoritas memang BCA ini yang memiliki NPM yang paling tinggi ya teman-teman, yang dimana mencapai 40% lebih. Terus untuk dari segi EPS di 1136 dan membuat pernya menjadi 28,18. Jadi pernya ini mengalami penurunan karena dari satu EPS-nya naik, yang kedua dari harga sahamnya yang turun sedikit. Terus untuk dari segi book value-nya di 7253 dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 4,41 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata PBV dari BCA ini selalu di atas 4. Terus untuk dari segi DER-nya di 5,1 kali. Ini juga masih, kalau saya bilang sih masih cukup rendah ya teman-teman. Yang dimana menurut saya yang bagus itu ya di antara, ya sebenarnya 5 udah cukup tinggi juga, udah cukup bagus. Tetapi kalau yang bagus itu ya memang kalau saya saranin di bawah 8 ya teman-teman. Jadi 6 atau 7. Terus untuk dari segi ROE di 15,66% dan ini juga sangat bagus. Yang dimana dia sudah di atas ya 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA di 2,57%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 32.000 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari BCA ini sekitar Rp20.000. Jadi masih memiliki margin of safety minus 37,5%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK, saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas.
Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan juga. Untuk dari segi book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak, mereka sudah memenuhi dari yang distandarkan oleh BI, jadi saya berikan status oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BCA ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BCA ini. Teman-teman, secara fundamental untuk BCA ini memang sangat bagus ya teman-teman dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Memang mereka termasuk big bank, yang dimana satu big bank, yang kedua dia juga memang secara dibandingkan dengan bank-bank yang lain secara kinerjanya memang di atas rata-rata ya teman-teman. Terus kalau secara valuasi sebenarnya untuk valuasi yang saya hitung itu memang menggunakan rumus, tetapi untuk valuasi yang sebenarnya ya tergantung di market lagi, market menilai seperti apa. Karena ini dalam satu sisi BCA ini termasuk growth stock juga, yang dimana teman-teman bisa lihat dari grafik yang sudah saya jabarkan itu, bahwa secara aset, secara net profit, secara penjualan selalu mengalami kenaikan. Dan ini top brand juga ya teman-teman, jadi ini udah brand stock yang dimana untuk menilai valuasi itu tidak hanya berdasarkan dari angka saya saja, tetapi memang berdasarkan penilaian dari market juga. Jadi untuk valuasi BCA ini mungkin bisa di harga di market memang 30.000 dan orang merasa masih murah ya sebenarnya, ya bisa-bisa aja teman-teman. Tetapi untuk saya, karena saya value investor, jadi saya tidak membeli karena secara valuasi menurut saya over value bagi saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.